Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiturunada dari kelas 11 MIPA 3 ingin mempresentasikan tentang Perang Diponegoro. Pangeran Haryadipanegara atau disebut dengan Pangeran Diponegoro adalah salah satu seorang pahlawan nasional Republik Indonesia yang memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa pada periode 1825 sampai 1830, yang dimana perang itu melawan Hindia Belanda. Memasuki abad ke-19, keadaan di Jawa, tepatnya di Surakarta dan Yogyakarta, semakin memprihatinkan. Pemerintah kolonial terhadap pemerintah lokal sering mempertajam konflik yang sudah ada atau dapat menimbulkan konflik baru. Campur tangan kolonial itu juga membawa pergeseran adat keraton, bahkan melahirkan budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya Nusantara. Kayak contohnya tuh kayak miras gitu. Dominasi pemerintahan kolonial telah menempatkan rakyat sebagai objek pemerasan. Perubahan pada masa Van der Capellen juga menimbulkan kekecewaan. Beban penderitaan rakyat semakin berat karena wajib membayar pajak seperti welah-welit, itu pajak tanah, pengawang-awang, pajak halaman pekarangan, pencumplingan, pajak jumlah pintu, pajigar atau pajak ternak, penyongkat atau pajak pindah nama, bekti, pajak menyewa tanah atau menerima jabatan. Bermula dari insiden Anjir. Sejak tahun 1823, Jonkheer Anthony Hendrik Smyser diangkat sebagai residen di Yogyakarta. Tokoh ini sangat anti terhadap Pangeran Diponegoro, dan pada tahun 1825, Smyser dan Pati Danurejo menyuruh anak buahnya untuk memasang anjir atau pancong dalam rangka membuat jalan baru dan melewati pekarangan Pangeran Diponegoro tanpa izin. Pangeran Diponegoro memerintahkan rakyatnya untuk mencabuti anjir tersebut. Lalu, Pati Danurejo memasang kembali dan dijaga oleh pasukan Macanan. Dengan keberaniannya, pengikut Pangeran Diponegoro mencabuti anjir dan digantikannya dengan tombak. Berawal dari insiden Anjir, inilah meletus Perang Diponegoro. Pada tanggal 20 Juli 1825, tepatnya di sore hari, rakyat Tegalrejo berduyun-duyun berkumpul di Ndalen Tegalrejo. Mereka membawa berbagai senjata seperti pedang, tombak, dan lembing. Mereka setia kepada Pangeran Diponegoro dan mendukung perang melawan Belanda. Belanda datang mengepung kediaman Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Dengan berbagai pertimbangan, Pangeran Diponegoro dan pasukannya menyingkir ke arah selatan ke Bukit Selorong. Pangeran Diponegoro adalah pimpinan yang tidak individualis. Beliau sangat memperhatikan keselamatan anggota keluarga dan anak buahnya. Sebelum melanjutkan perlawanan, Pangeran Diponegoro harus mengungsikan anggota keluarga, anak-anak, dan orang yang sudah lanjut usia ke Dekso atau daerah Kulon Progo. Untuk mengawali perlawanannya terhadap Belanda, Pangeran Diponegoro membangun benteng pertahanan di Goa Selorong. Dalam memimpin perang ini, Pangeran Diponegoro mendapat dukungan luas dari masyarakat maupun punggawa kerajaan dan para bupati. Tercatat 15 dari 29 pangeran dan 41 dari 88 bupati bergabung dengan Pangeran Diponegoro. Mengatur strategi dari Selarong. Dari Selarong, Pangeran Diponegoro menyusun strategi perang. Pangeran Diponegoro menyusun langkah-langkah. 1. Merencanakan serangan ke Keraton Yogyakarta dengan mengisolasikan
pasukan Belanda dan mencegah masuknya bantuan dari luar. Yang kedua, mengirim kurir kepada para bupati atau ulama agar mempersiapkan peperangan melawan Belanda. Yang ketiga, menyusun daftar nama bangsawan, siapa yang sekiranya kawan dan siapa yang sekiranya lawan. Keempat, membagi kawasan Kesultanan Yogyakarta menjadi beberapa mandala perang dan mengangkat para pemimpinnya. Pangeran Diponegoro didampingi oleh pamannya yang bernama Pangeran Mangkubumi. Ali Basyah-Syentot Prawirodirjo sebagai Panglima Muda dan Kiai Mojo bersama murid-muridnya Nyi Ageng Serang yang sudah berusia 73 tahun bersama cucunya RM Rapok bergabung bersama pasukan Pangeran Diponegoro. Nyi Ageng Serang atau nama aslinya R.A. Kustia Retno Edi sejak remaja sudah anti terhadap Belanda dan pernah membantu ayahnya untuk melawan Belanda. Pasukan Pangeran Diponegoro di desa Kejiwan berhasil memporak-porandakan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Solewijin. Pasukan Diponegoro berhasil menduduki keraton. Pada tahun awal, Pangeran Diponegoro mengobarkan semangat perang Sabil dan berjalan efektif. Selanjutnya, Pangeran Diponegoro bergerak ke timur dan berhasil menaklukkan Delenggu dalam rangka menguasai Surakarta. Namun, pasukan pangeran ditahan oleh pasukan Belanda. Untuk memperkokoh kedudukan Pangeran Diponegoro oleh para ulama dan pengikutnya, ia dinobatkan raja dengan gelar Sultan Abdul Hamid Harucokro atau Sultan Ngabdul Kamit Erucokro. Perluasan perang di berbagai daerah. Pergerakan pasukan Pangeran Diponegoro meluas ke daerah Banyumas, Kedu, Pekalongan, Semarang, dan Rembang. Kemudian ke arah timur meluas ke Madiun, Magetan, Kediri, dan sekitarnya. Perang yang dikobarkan oleh Pangeran Diponegoro telah mampu menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa. Oleh karena itu, Perang Diponegoro sering dikenal dengan Perang Jawa. Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya. Beberapa komandan tempur dikirim ke berbagai daerah pertempuran. Misalnya, Letkol Clarence dikirim ke Tegal dan Pekalongan. Kemudian, Letkol Diel ke Banyumas. Jenderal de Kock sebagai pemimpin perang Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya. Untuk menambah kekuatan Belanda, juga didatangkan bantuan tentara Belanda dari Sumatera Barat. Belanda berusaha menghancurkan pos-pos pertahanan pasukan Pangeran Diponegoro. Pada tanggal 4 Oktober 1825, Belanda menyerang pos tersebut. Ternyata pos Gua Selarong sudah kosong dan ini strategi Pangeran Diponegoro. Pada tahun 1826, pasukan Ali Basyah-Syentot Prawirodirjo berhasil mengalahkan tentara Belanda di bagian barat, tepatnya di Kulon Progo. Lalu, perlawanan Pangeran Diponegoro mendapat dukungan luas dari bupati di mancanegara. Misalnya terjadi perlawanan sengit di Serang, daerah perbatasan antara Kerasidenan, Semarang, dan Surakarta. Daerah-daerah mancanegara bagian timur terus melakukan perlawanan di bawah para bupatinya, misalnya di Madiun, Magetan, Kertosono, Ngawi, dan Sukawati. Sementara mancanegara bagian barat meluas di wilayah Bagelan, Magelang, dan daerah-daerah Presiden Kedu lainnya. Benteng Stelsel pembawa petaka perlawanan pasukan Pangeran Diponegoro senantiasa bergerak dari pos pertahanan yang satu ke pos yang lainnya. Benteng Stelsel pembawa petaka. Pangeran Diponegoro menerapkan perang dengan penyerangan langsung yang mengandalkan jumlah pasukan yang sangat besar. Selain itu, ia juga menjalankan prinsip perang gerilya. Bahkan, Pangeran Diponegoro menerapkan strategi perang
atrisi atau penjemuan. Strategi ini mengubah perang secara langsung dengan perang jangka panjang agar Belanda sampai bosan. Pengaruh perlawanan Diponegoro ini semakin luas dan membuat Belanda kebingungan. Untuk menghadapi pasukan Diponegoro, Jenderal de Kock menerapkan strategi dengan sistem benteng stelsel. Pada tahun 1827, perlawanan Diponegoro di beberapa tempat, misalnya di Tegal, Pekalongan, Semarang, dan Magelang, berhasil dipukul mundur oleh pasukan Belanda. Setiap tempat dihubungkan dengan benteng pertahanan. Magelang dijadikan pusat kekuatan militer Belanda. Dengan sistem benteng stelsel, ruang gerak pasukan Diponegoro dari waktu ke waktu semakin sempit. Di Rembang, di bawah pimpinan Raden Tumenggung Aryo Sosrodilogo, rakyat mengadakan perlawanan di daerah Rajakusi. Namun, perlawanan di Rembang dapat dipatahkan oleh Belanda pada bulan Maret 1828. Penyerangan ini berhasil menewaskan Kapten Ingen. Pasukan Belanda dikonsentrasikan untuk mendesak dan mempersempit ruang gerak pasukan Sentot Prawirodirjo dan kemudian mencoba untuk didekati agar mau berunding. Ajakan Belanda ini berkali-kali ditolak. Belanda kemudian meminta bantuan kepada Arya Prawirodiningrat untuk membujuk Sentot Prawirodirjo. Pertahanan hati Sentot Prawirodirjo pun luluh dan menerima ajakan untuk berunding. Pada tanggal 17 Oktober 1829 ditandatangani perjanjian Imogiri antara Sentot Prawirodirjo dengan pihak Belanda. Isi perjanjian itu antara lain sebagai berikut. Pertama, Sentot Prawirodirjo diizinkan untuk tetap memeluk agama Islam. Yang kedua, pasukan Sentot Prawirodirjo tidak dibubarkan dan ia tetap sebagai pemimpinnya. Ketiga, Sentot Prawirodirjo dengan pasukannya diizinkan untuk tetap memakai sorban. Keempat, sebagai kelanjutan perjanjian itu, pada tanggal 24 Oktober 1829, Sentot Prawirodirjo dengan pasukannya memasuki ibu kota negeri Yogyakarta untuk secara resmi menyerahkan diri. Penyerahan diri dan tertangkapnya para pemimpin pengikut Pangeran Diponegoro merupakan pukulan berat bagi perjuangan Pangeran Diponegoro. Namun, pasukan di bawah komando Diponegoro terus berjuang mempertahankan tanah tumpah darahnya. Pasukan ini bergerak dari satu pos ke pos yang lainnya. Belum ada tanda-tanda perlawanan Diponegoro akan berakhir. Belanda kemudian mengumumkan kepada khalayak pemberian hadiah sejumlah 20.000 ringgit bagi siapa saja yang dapat menyerahkan Pangeran Diponegoro, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Tetapi nampaknya tidak ada yang tertarik dengan pengumuman itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.